Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Mudah-mudahan teman-teman semua pada saat ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat subscriber yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tata cara untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik atas suatu tanah. Ya, prosesnya seperti apa, persyaratannya apa saja, kemudian juga prosesnya berapa lama, serta biayanya berapa, akan saya sampaikan dalam video ini secara lengkap. Oleh karena itu, silakan untuk menyimak video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bisa diterima dan berguna buat teman-teman semua atau buat masyarakat umum secara keseluruhan. Baik, langsung pada pokok pembahasan terkait dengan tata cara atau prosedur balik nama sertifikat hak milik atas sebidang tanah atau suatu tanah. Bagaimana sih cara untuk mengurusnya? Karena apabila kita sudah melakukan transaksi jual beli atau kita sudah membeli suatu tanah, sebidang tanah, maka jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu untuk melakukan proses balik nama, agar nama pemilik sertifikat hak milik yang tertera di SHM tersebut itu bisa dirubah dan diganti dengan nama kita selaku pembeli atau selaku pemilik baru. Jadi seperti apa prosesnya dan persyaratan-persyaratannya, biasanya apa saja sih? Nah, akan saya sampaikan. Jadi seperti ini. Ketika kita ingin melakukan proses atau ketika kita ingin memproses balik nama sertifikat, maka ada dua pilihan cara. Yang pertama itu bisa melalui PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, atau kita memproses secara sendiri, yaitu dengan cara datang langsung ke kantor BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Apa sih bedanya ya? Yang membedakan kalau kita melalui PPAT tentu kita harus mengeluarkan biaya tambahan ya, untuk biaya jasa PPAT, kemudian juga biaya-biaya yang lainnya ya. Itu silakan mau melewat PPAT atau mau diproses sendiri. Nah, kalau misalkan kita ingin memproses sendiri, seperti ini langkah-langkahnya teman-teman. Apabila tanah yang kita beli tersebut sudah bersertifikat ya, maka kita tinggal melakukan proses balik nama. Caranya, apabila kita sudah memiliki AJB, maka kita tinggal langsung memproses ke kantor BPN. Akan tetapi, apabila AJB-nya atau akta jual belinya itu belum ada, maka harus terlebih dahulu diurus AJB terlebih dahulu, atau dibuat AJB-nya terlebih dahulu di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah ya. Tapi ini untuk teman-teman ataupun juga pembeli tanah yang juga sudah membuat AJB. Nah, maka bisa langsung datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk proses balik nama. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan? Biasanya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses balik nama itu diantaranya kita nanti daftar ya, daftar balik nama sertifikat. Itu biasanya nanti kita akan diberikan form atau formulir yang kita isi secara lengkap, secara detail. Apabila ada yang mengerti bisa ditanyakan langsung ke petugas di situ. Ya, setelah diisi formulir tersebut kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas yang lain ya. Yang pertama yaitu sudah tentu adalah sertifikat hak milik yang asli ya. Kemudian yang berikutnya juga AJB asli ya dari PPAT, itu juga dilampirkan. Kemudian fotokopi KTP penjual dan pembeli ya. Dan jangan lupa bahwa KTP pemohon yang asli biasanya nanti akan dicocokkan oleh petugas di pendaftaran di kantor BPN. Nah, setelah itu berkas yang lainnya juga yaitu berkas setoran atau pembayaran SPPT dan PBB ya. Itu tahun berjalan juga harus dibawa, baik fotokopinya maupun aslinya, yang nantinya juga akan dicek atau dicocokkan dengan aslinya oleh petugas di BPN. Kemudian juga bukti-bukti setoran pajak ya, baik itu PPh kemudian juga BPHTB, itu juga harus dilampirkan, baik kopian maupun asli ya, seperti itu. Kemudian juga persyaratan formal lainnya ya, sudah pasti kartu identitas ya, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga ya, kemudian juga surat kuasa kalau memang pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain. Kemudian juga bukti pembayaran pendaftaran ya, pendaftaran proses balik nama sertifikat itu juga dilampirkan. Nanti setelah berkas-berkas itu lengkap, kita lampirkan ke petugas pendaftaran di BPN, nanti tinggal diproses oleh pihak BPN ya. Nah, untuk prosesnya ini berapa lama sih? Nah, berdasarkan pengalaman ataupun juga fakta di lapangan, itu bervariasi ya. Artinya
prosesnya itu variatif sekali teman-teman. Tapi yang saya ingat itu paling cepat itu 5 hari sudah bisa selesai. Namun itu tergantung terhadap situasi dan kondisi di BPN itu sendiri ya. Mungkin kalau misalkan banyak berkas dan lain sebagainya, mungkin akan lebih dari 5 hari ya. Itu kondisional. Tapi yang jelas ya teman-teman sering follow up saja. Kalau memang sudah melewati 5 hari, silahkan nanti di follow up progresnya sampai mana dan perkiraan selesai itu kapan. Silahkan konsultasi ataupun juga komunikasi dengan pihak petugas di BPN itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan biaya. Nah, biayanya berapa sih untuk proses balik nama sertifikat tanah di BPN dengan cara mengurus sendiri? Itu biasanya untuk biaya itu memang berbeda-beda teman-teman ya. Itu tergantung terhadap luas tanah dan juga harga tanahnya itu per meter perseginya berapa. Biasanya yang saya ingat itu ada rumus penghitungan biaya balik nama sertifikat itu biasanya itu nilai per meter persegi itu kita kalikan dengan luas tanah tersebut ya, berapa meter persegi, kemudian hasilnya dibagi 1000 ya, dibagi 1000, maka hasilnya itulah biaya balik nama sertifikat yang akan kita bayarkan ya, seperti itu. Jadi tergantung luas dan juga nilai atau harga per meter perseginya. Itu teman-teman ya, terkait dengan proses balik nama sertifikat. Jadi sangat mudah meskipun kita harus mengurus sendiri ke BPN, atau jika tidak punya waktu, sibuk dan lain sebagainya, ditambah ada biaya untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk jasa PPAT dan lain sebagainya, silahkan menggunakan jasa PPAT. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, berguna. Apabila teman-teman punya pertanyaan berkaitan dengan permasalahan serupa, terkait dengan cara-cara pendaftaran sertifikat, balik nama, pemecahan dan lain sebagainya, silahkan jangan sungkan untuk komentar, untuk bertanya di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.